praktek itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka tidak boleh dilakukan ya anak-anak. No, nggak boleh dilakukan. Contoh kecilnya seperti itu. Ya, atau misalnya kamu mau berpikir gini, nanti aja deh ngerjain tugasnya, kan masih panjang waktunya. Nah, ketika kamu mau itu dipikirkan lagi, apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak? Kalau kamu menunda artinya kamu malas, padahal kamu bisa lakukan saat itu juga tugas kamu. Malas itu ada nggak di firman Tuhan? Ada. Firman Tuhan bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut. Kalau firman Tuhan aja sampai pakai perumpamaan, artinya hal itu tidak baik untuk dilakukan. Berarti itu di firman Tuhannya disarankan untuk tidak dilakukan atau bahkan dilarang dilakukan ya. Artinya apa? Malas itu tidak benar, tidak baik. Maka yang benar apa? Rajin. Ketika kamu bisa melakukan tugasmu saat itu juga ya lakukan. Ya. Saya lakukannya nanti, sekarang saya nge-games dulu, Miss. Wah, itu apa lagi? Itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena kamu salah prioritas. Harusnya tugasmu terlebih dahulu diselesaikan. Semua selesai, kamu santai kan? Setelah itu kamu mau main atau mau apa, lakukan kegiatanmu yang lain, silahkan. Beban pikirannya sudah berkurang kan? Tugasku udah selesai. Ketika beban pikiranmu berkurang, orang tuamu pun nggak akan langsung sepaneng gitu ya, langsung teriak nada tinggi gitu. Siapa yang di sini kalau ngerjain tugasnya kadang-kadang masih diingetin orang tuanya? Nggak apa-apa, mulai hari ini berubah ya. Begitu dapat tugas, langsung dikerjakan saat itu juga. Jadi nggak nunda-nunda. Oke? Itulah takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan itu selaras dengan firman Tuhan, maka ada kesejahteraan yang besar. Maksudnya apa? Ya damai sejahtera, nggak ada yang rasa cemas atau aduh tugasku hari ini loh terakhir dikumpulkan, aduh aku belum ngerjain. Nah, perasaan was-was, perasaan cemas seperti itu bisa terhindar ketika kita melakukan segala sesuatunya atau memikirkan segala sesuatunya itu sesuai dengan firman Tuhan atau dalam tanggung Tuhan. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sudah ada kesejahteraan, ada damai sejahtera, ada perlindungan juga bagi Tuhan. Maksudnya apa perlindungan? Mungkin ketika kamu melakukan tugas saat itu juga belum tentu 100% benar. Tapi masih ada waktu untuk memperbaiki kan? Ketika kamu sadar, oh ya ini nggak begini maksudnya. Ada waktu untuk memperbaiki. Itu bisa jadi perlindungan dari Tuhan. Seperti itu, kecilnya. Oke, anak-anak. Hari ini kita belajar lebih lagi ya. Hidup dalam takut akan Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatunya connect-nya sama Tuhan, berhubungannya sama Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita perkatakan dan kita pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, menyenangkan hati Tuhan atau tidak, memuliakan nama Tuhan atau tidak. Oke, sekarang semuanya Miss Lydia undang, lipat tanganmu, tutup matamu, ikuti Miss Lydia berdoa. Tuhan Yesus, kami mau lagi Tuhan belajar untuk hidup dalam takut akan Engkau. Tuhan Yesus, tolong mampukan setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk senantiasa hidup sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar, Tuhan Yesus yang pimpin setiap kami. Tuhan Yesus beri kami hikmat. Bahkan kami berdoa untuk setiap Bapak dan Ibu guru, Tuhan beri perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita, serta berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Miss Lydia akan breakout kalian ke kelas masing-masing ya. Join kelas 2, Mem, di room kelas 2. Sebentar, kan di namanya kalian sudah ada. Jadi Miss Lydia sudah tahu kalian akan masuk ke kelas yang mana. You're welcome. What happened with this? Oh my gosh. Yang sudah ada notifikasi untuk klik join, tolong diklik join ya. Cek. Bisa merespon suara saya? Bisa, Pak. Oke, ditunggu ya. Habis ini bahasa Inggris, saya masuk di ruang kelas 6 dulu, soalnya saya sambil ngajar di kelas 6. Oke? Sama Bu Nabil, tolong ditunggu 5 menit. Saya tak masuk di kelas 6 dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bisa dinyalakan kameranya. Iya, Pak. Oke, Bisa, Pak. bentar, saya tak WA di kelas 6. Bisa WA kan ke teman-temannya, kira-kira yang bisa join di kelas 6 itu loh. Pesertanya masih sedikit. Hari ini kita belajar matematika ya. Matematika terus sama tematik. Oke? Oke, terima kasih. Untuk kelas 6 matematikanya di saya Pak Dani kemarin masih tahu enggak? Masih sudah lihat enggak? Ada di katanya ya, yang ada di grup. Bentar saya buka dulu. Matematika. Pak, siapin buku. Buku MTK dulu. Yang ada di grup itu saya bahas dulu ya. Saya bahas dulu sebentar, saya ambil tab pen dulu. Silakan ke kelas 5, Pak Khalid. Pak Dani masih siap-siap. Oke ya, anak-anak ya. Yang kemarin temanya bagaimana? Sudah? Yang temanya kemarin sudah dikerjakan? Yang temanya kemarin bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Ya, Pak. Oke, lebih baik kita tema dulu, dibahas tema. Kalian buka tema 7. Kita bahas tema ya. Bukunya sudah saya kirim ya, Berapa, Pak? Halaman yang kemarin sama saya pembahasan sub berapa? Pembelajaran berapa kalau sama saya kemarin? Itu. Apa namanya masalah Google? Ngajar kelas 6 ya. Bahas tentang pilihan ganda, Pak. Ini, cuman nggak, ini sampai nggak iso. Ini Pak, halaman 23, Pak. Pokoknya kemarin baru bahas pilihan ganda ya, iso, kami iku. HP nggak iso, ya. Apa? Nggak apa-apa. Kan doh. Sudah siap? Kalau ya, saya tanya lagi tadi tidak kedengeran. Yang sama saya tema pembelajaran 4 sama Dani pembelajaran 5 ya, betul? Betul? Halaman berapa, Pak? 3, Pak. Halamannya, bentar. 23. 23. 23.
kata beneran. Yang sama saya halaman 21, Iya, Pak. 23, betul. 23. Terus sama Ya, Pak Dani 23. halaman 33. Oke. Bentar ya, saya juga informasikan di kelas 4 dulu ya. Mohon ditunggu bentar. Ya, Pak. Oke, saya sambil di kelas 4 dulu ya, bentar. Yuk, ya, Pak. Pak Jumadi salah kamar. Pak Jumadi bisa pindah ke kelas 2. Ya, tadi sudah kelas 2 kok bisa pindah Pak ya? Iya, ini. Bentar. Itu guru loh. Bisa Pak, bisa dipindah Pak saya Pak? Bisa. Bu Tolong Nabila bisa jangan diinformasikan pindahkan di kelas 2 lagi Pak. Bu Nabila bisa diinfokan di Khalid. Sebentar. Kenapa Pak Gus? Kalau pindah di bawah, suaranya dia agak berantakan. Miss Nabila bisa pindahkan saya di kelas 2 lagi. Yang bisa meninggalkan jenengan itu hostnya Pak. Boleh Pak. Ya. Bu Nabil, Pak Jumadi sudah pindah di kelas 2. Oke. Pak Jumadi sudah pindah, monggo silakan. Oh ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik anak-anak sudah ya, siap ya, saya mulai. Iya, Pak. Langsung saya share screen, dicocokkan jawabannya, yang jawabannya kurang tepat nanti bisa dibetulkan. Saya share screen. Benar, Pak. Saya mau ngambil itu. Oke. Sudah. Ya, terima kasih. Sudah kelihatan kan? Halaman 23 ya. Halaman 23 kita bahas yang ABC-an. Iya, Pak. 20. Saya yang baca, jadi kalian tolong bisa didengarkan. Iya, Pak. Dicocokkan. Halo, kelas 5. Bisa mendengar suara saya? Tadi telah bergabung di kelas 5. Tahu duluan siapa aja yang sudah bergabung. Oke, kita bahas yang nomor 1, halaman 23. Sambil saya tuliskan di sini. Nomor 1, halaman 23. Halaman 23 ya, pilihan ganda yang nomor 1. Nomor 1. Kenapa? Pada malam hari hujan deras mengguyur Desa Sukamakmur. Ulangannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian nomor 2. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah tentang ASEAN Summit. Nah, kemudian yang terkait dengan gambar tersebut adalah yang D. Nomor 3. Nomor 3, perhatikan aspek-aspek berikut. Ada ekonomi, militer, sosial, dan politik. Aspek yang dibahas DPR RI dalam ASEAN Interparliamentary Assembly adalah yang B. Nomor 3 B. Nomor 4. Ada yang ditanyakan mungkin? Nomor 4, pesan yang termuat dalam pidato tersebut adalah yang B. Nomor 5.
Nomor 5 itu jawabannya adalah yang C. Struktur yang termuat dalam pidato tersebut adalah salam pembuka, pendahuluan, inti. Ya, ada salam pembukanya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati. Kemudian ada pendahuluan, segala puji syukur yang saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Kemudian intinya yang tapi tidak ada kalimat penutupnya. Oke, yang nomor 1 B1 ya, B1 melaksanakan kegiatan bakti sosial mencerminkan pengalaman sila kedua. Nomor 2, setiap warga negara saya menuju semua biar setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil atau sama. Nomor 3, para pemimpin negara Asia Tenggara secara berkala melakukan pertemuan. Pertemuannya disebut KTT atau konferensi tingkat tinggi. Nomor 4, Oh ya sih. Indonesia selalu ikut dalam setiap aktivitas AIPA. AIPA itu diwakili oleh DPR. DPR itu kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 5. DPR. Nomor 5, pidato berisi ajakan untuk menjaga kebersihan. Ya. Kemudian yang C. C1. Bagaimana caranya? Jelaskan nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian artinya bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nomor 2, tuliskan 3 contoh pengamalan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Alternatif jawaban: mencintai sesama manusia. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Berikutnya tidak semena-mena. Nomor 3. KTT, deskripsikan peran Indonesia. Peran Indonesia di KTT adalah sebagai tuan rumah di KTT. Dan sebagai semen mau butuh share screen dah? Arep share screen, record sih tak benar no. Sebentar ya, anak-anak ya.
bisa jadi bisa nyeting masukkan anak-anak ke kelas-kelas. Nggak bisa, hanya iso nyeting record kok. Sama pin record kan? Ntar ya. Kita lanjut ya. Nomor 3 sudah. Oke, kita lanjut. Oke, Big Bang. Nomor 4. Nomor 4 itu Oke. Baik, anak-anak saya sudah salam kembali membuka. di sini. Nah, tolong dong Kemudian yang videonya di mode off itu di-on-kan semua. Ada Deborah, Kensu, Shelly, Mario, Jason. Silakan yang lain itu. Yang masih videonya mode off, saya keluarkan ya, saya remove. Nanti kalau sudah saya remove, maka tidak bisa masuk kembali. nomor 5, apa yang diharapkan pembicara pidato? Deborah sama Jason. Oke. Siapa yang belum punya buku tema? 7. Kenapa kok belum punya buku tema 7? Sudah, bukunya sudah jadi satu di plastik itu, warna kuning atau kalau nggak pink. Iya. Ya. Jason silakan diambil dulu bukunya di mana? Kakak tulis di buku boleh, Pak? Boleh, silakan. Silakan untuk belajar persiapan ulangan kelas 6. Mario sudah punya bukunya loh. Nanti saya informasikan. Oke. Baik, semuanya anak-anak kelas 5. Hari ini kita lanjutkan pada tema ke-7. Judulnya di situ peristiwa dalam kehidupan. Apa yang akan dibahas di situ? Kita bisa buka halaman pertama. Peristiwa kebangsaan masa penjajah. Itu halaman 1. Ada peta pikiran. Pembelajaran 1, pencarian rempah-rempah. Terus menemukan informasi penting dari bacaan, mengenal sifat-sifat benda. Yang ini sudah kira-kira sudah dituliskan di. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah saya lanjutkan pembelajaran 5. Pembelajaran 5. Pembelajaran 5 itu yang pilih pembahasan soalnya halaman 28. Silakan dibuka halaman 28. Ini saya hapus semua. Saya hapus semua. Iya, Pak. Kita mulai lagi. Menentukan informasi bacaan keberagaman budaya di Indonesia. Pada pembelajaran kelima menemukan informasi menarik dari bacaan. Nomor 1 jawabannya adalah ini halaman. Pembelajaran ke-6 informasi penting kata baku dan kata tidak baku. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nomor 3 jawabannya adalah yang D. Nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nomor 5 jawabannya yang B. Kemudian yang B1. Peristiwa-peristiwa itu dapat memberikan dampak bagi kita dan masa depan. Jarak antara mi ke D atau La pada tangga nada mayor adalah 21/2. 21/2 ya ini ya maksudnya ya. 21/2.
atau 2,5 atau 2,5, 21/2 atau 2,5. 3 Pak. 2. Oke, nomor 2, interval nada pada tangga F mayor yang memiliki jarak setengah 1,5 adalah nada G ke bass. Nomor 3, interval nada A ke bass dalam tangga nada mayor berjarak setengah. Kalau dalam tangga nada itu seperti ini loh, saya gambarkan kalau yang tahu bermain gitar, kalau yang pandai bermain gitar pasti tahu kunci tangga nada. Sama seperti piano yang lain. Kalau saya sih pahamnya di gitar ya. Jadi saya jelaskan sekilas. Ini ada, kalau gitar ada kotak-kotakannya, nah, disebut frame kalau nggak salah itu ya. Saya kurang paham soalnya ya. Ben? Iya betul namanya. Gini Ben. Apa Ben. Kalau dalam gitar ini ada kotak-kotak itu ya, yang dalam gitar loh. Iya. Ini yang paling ya. Yang paling bawah, bentar. Yang paling bawah itu senar 1. Yang paling bawah senar 1. Kemudian senar 2. Ada senar 3. Ada senar 4 sampai senar 6. Kalau pada senar 6 yang paling atas sendiri ya, ini senar 6. Ini senar 6, saya tuliskan senar 6. Lah senar 6. Kalau megang yang senar 6 di arah sini itu tangga nada F. Kalau pada senar 6 ya. Kemudian maju lagi bisa tanda F crash. Maju lagi di sini ada tanda G, tanda nada G. Kemudian di sini A. Kemudian bergeser lagi di sini B bass. Lah itu tadi yang pertanyaan nomor 3. Terus geser lagi di sini kuncinya B. Itu kalau paham bermain gitar akan paham kunci-kunci ini. Kalau megang kunci yang 6, yang paling atas ini ya, senar yang paling atas adalah senar bass. Kalau yang 3 ini adalah senar melodi. Ini kurang ya, senarnya ini senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya, di sini 6. Kalau itu ya, ini ya pertanyaan interval. Interval itu adalah jarak. Ini loh, A, interval A bergeser ke sini, itu adalah B bass. Ini jaraknya seperti ini ya. Kalau yang pandai bermain musik, atau pandai bermain gitar, piano, atau yang lain, alat musik yang lain, pasti paham nanti tangga nada, atau interval, jarak-jaraknya itu. Terus yang nomor 4, saya bacakan lagi. Anak laki-laki yang memasuki masa puber akan tumbuh rambut di atas bibir yang disebut apa kira-kira? Laki-laki? Bukan jenggot loh ya, jenggot yang di bawahnya sini. Kalau jenggot, kumis. Oke. Kemudian nomor 5, remaja yang memasuki masa pubertas harus memiliki banyak apa? Aktivitas positif. Aktivitas. Jadi kalau enggak ada aktivitas, jujur ya, pikirannya akan bermacam-macam sekali. Ingin bermain A, ingin bermain B, bermain C, justru mengarah ke hal negatif kalau tidak ada kegiatan. Jadi makanya kalau masih muda atau tingkatan SMP, SMA, bahkan mahasiswa itu harus rajin atau sergap ikut kegiatan-kegiatan. Misal kalau di SMP ada organisasi yang bernama OSIS, bisa diikuti. Terus kemudian aktivitas pramuka bisa diikuti di situ. Kemudian di SMP ada aktivitas yang namanya paskibraka atau di SMA itu bisa diikuti. Itu adalah aktivitas positif yang ada di sekolah. Kalau di rumah bisa, kalau kalian menjadi pemuda-pemuda gereja, bisa membantu atau berpartisipasi, membawakan renungan atau membawakan apa gitu ya. Itu adalah aktivitas yang positif. Kita lanjut yang nomor C1. Kita lanjut C1. C yang ke-1. C1. Bagaimana pola interval pada nada tangga mayor?
Ini ya intervalnya ya. Intervalnya itu adalah 1, jaraknya 1, kemudian 1/2 atau setengah, kemudian 1, 1, 1, kemudian 1/2. Ini ya ditulis. Jadi 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Ini ya jaraknya. Kemudian nomor 2, apa saja interval nada yang berjarak setengah? Apa saja interval nada yang berjarak setengah dalam tanda mayor F? Berarti kalau jaraknya setengah itu adalah A ke bes dan tanda nada E ke F. Ini saya jelaskan lagi, tanda nada A ke bes maksudnya apa, Pak? Ini loh tanda nada A ke bes ini setengah. Kalau jaraknya ini, kalau jaraknya G ke ini ke B ini 1. Kalau bergeser G ke A ini namanya setengah. Ini setengah. Ini ke sini setengah ya. Maksudnya seperti itu. Jadi yang setengah itu F ke E ini sama F itu setengah. Kemudian A ini ke B itu juga setengah. Sudah, itu tangga nada yang setengah. Terus berikutnya yang nomor 3. Nomor 3. Sebuah lagu daerah bertangga nada do atau F. Bagaimana pola jarak nada yang digunakan dalam lagu tersebut? Kalau di jaraknya adalah 1, biasanya 1, setengah, 1, 1, 1, ini rasanya setengah. Jadi kalau diakumulasikan dalam kunci gitar itu gini. Dalam kunci gitar ini F, kunci F, ini kunci G, ini kunci ya kalau mau buat masak ya A, sekarang. ini kunci Sekarang yang kemasan enak ini. bes, kemudian ini kunci C, kemudian D, E, dan F. Maksudnya gini ya. Kenapa? Saya tuliskan. Maksudnya F ke G itu sama dengan 1. Kenapa lada bisa Oke, paham ya? F ke G itu 1 jarak. Kemudian G ke A itu juga 1 jarak. Kemudian A ke bes itu setengah. Kemudian bes ke C itu 1. Kemudian C ke D itu juga 1. D ke E 1. E ke F setengah. Oke, maksudnya seperti itu. Jadi lewatnya 2 kotak ini loh. 1 kotak ini melewati 1 kotak. Yang ini itu setengah, kalau melewati 2 itu berarti 1. Maksudnya gitu. Kalau bisa praktek enak. Kalau ada gitarnya. Kalau ketemu langsung. Ya Ben ya? Paham ya Ben ya? Maksudnya ya pindah-pindah setengah 1. Paham, Pak. Oke, terima kasih Ben. Harapan saya diajari teman-temannya yang enggak paham bermain gitar dan ngerti caranya bermain gitar. Siapa tahu jadi pemuda aktivis gereja, bisa membawakan lagu, bisa membawakan musik di gereja-gereja itu. Kemudian nomor 4. Nomor 4, jelaskan hubungan masa pubertas dengan rasa tidak percaya diri. Ini hubungannya ya. Saya tuliskan. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terkadang tidak disertai dengan kesiapan psikologis. Maksudnya apa, Pak? Tidak ini ya saya jelaskan. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terkadang tidak disertai dengan kesiapan psikologis. Maksudnya gini. Yang laki-laki biasanya sudah mimpi basah, padahal di kelas 4
waduh, aku sudah pernah mimpi basah, berarti kan sudah dewasa. Kemudian kalau yang paling terlihat itu biasanya pada anak perempuan. Jangan tertawa, ini pembelajaran ya. Biasanya pada kondisi fisik tubuh perempuan itu berbeda. Biasanya yang tidak memakai bra, kalau sudah mulai pubertas biasanya akan terlihat. Lah itu memakai bra biasanya malu. Akhirnya jalannya menunduk supaya tidak kelihatan. Padahal itu memang sudah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Jadi harus siap dan harus menjaga itu tadi dari perubahan fisik tadi dijaga dengan baik. Jadi tidak apa ya istilahnya, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Ya. Ingat. Terus kemudian ada proses yang namanya menstruasi, itu terjadi pada perempuan juga. Kemudian yang nomor 5. Saya lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5 saya taruh di sini ya, nomor 5. Nomor 5. Jelaskan manfaat melakukan banyak aktivitas positif bagi remaja yang telah memasuki masa pubertas. Dapat meningkatkan rasa percaya diri. Misal kalau suka atau hobi bermain musik, itu aktivitas positif, ikut latihan nyanyi, ikut lomba-lomba nyanyi. Kalau suka main bola, ikut namanya klub persatuan sepak bola itu. Kemudian ikut yang namanya apa ya istilahnya ya, latihan bersama teman-teman gitu loh. Maksudnya gitu ya. Kemudian bisa juga aktivitas positif seperti membaca buku. Bisa membaca buku di perpustakaan, bisa membaca buku di rumah melalui internet atau lihat-lihat YouTube. Bisa itu aktivitas positif. Ya. Ini bagaimana? Sudah? Kalau sudah saya lanjutkan yang pembahasan di tema 5. Maaf, subtema berapa? 6. Halaman pembelajaran 6 maksud saya. Pembelajaran 6 itu di halaman pembelajaran 6 itu di halaman 33. Ini sudah? Yang ini sudah? Sudah saya hapus ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya hapus. Sudah, Pak. Saya hapus. Kita lanjut yang pembelajaran 6 nomor 1. Nomor 1. 33, Pak. Ya, 33. 33. Berdoa sebelum makan mencerminkan salah satu contoh sila pertama. Yang A ya, berdoa kepada Tuhan. Kenapa kok disuruh berdoa dulu? Yaitu yang pertama mensyukuri nikmat Tuhan karena kita bisa makan dengan kenyang, bisa sehat. Gitu. Oke, itu ya. Nomor 2, bisa minum. Nomor 2, tindakan yang dilakukan oleh gerakan solidaritas yang betul, bagus. Nomor 3 yang A. Nomor 4 yang A juga. Nomor 5 yang C. Ya. Kemudian yang B1 sekarang. B1. B yang ke-1 itu adalah dasar negara. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit mencerminkan pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat. Dan nomor 3, setiap peserta didik memiliki kewajiban untuk menghormati. Nomor 4, interval C berjarak 1,5. 1/2 ya. 1,5 itu 1/1/2 maksudnya. Kemudian nomor 5, intervalnya berjarak 2. Dan kemudian C1. Tuliskan contoh tindakan manajemen pengalaman sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat. Kita tolong untuk kata tanya udah tahu ya. Kata tanya apa itu digunakan untuk apa. Kemudian ada lagi menjaga ketenangan, kemudian menghormati perbedaan agama, kemudian
Ada mari beraktivitas tidak minta tolong memaksakan dibacakan oleh agama kepada orang lain. kedatangan bangsa Oke ya, itu dulu. Halamannya 33, mulai dari 33. Sebentar ya, saya tak masuk di kelas lain dulu, bentar. Saya tak masuk di kelas lain dulu ya. Di kelas 4. Saya tak lihat dulu sebentar. Saya tak lihat di kelas 4 dulu. suaranya putus. Fernando. Pada abad 14 Oke. Coba sekarang kalian lanjutkan PR-nya yang B ya, cocokkan. Di situ kalian mencocokkan nomor 1. Ya, mari ya. Pak Agus Pak Agus masuk Pak Agus masuk Pak Agus masuk Mana nggak ada. Pak Agus masuk Pak Agus masuk loh. Nah, iki Pak Agus masuk. Nah, iki Pak Agus. Itu tuh Pak Agus iki. Screen-nya hilang ya. Itu. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. itu. Nah, ya sebenarnya. Bagus itu. Pak Agus. Oke, kita lanjutkan ya. Agus. Ya, kita lanjutkan tadi. Colin saya kocok. Nomor 2, Pak. Lanjut ya, yang nomor 2. Bentar. Nomor 2. Oke, nomor 2. Mengamalkan nilai kemanusiaan dapat memberikan kebaikan. Nomor 3. Tulislah interval. Intervalnya adalah si, do, mi, la. Tuh. Mi, fa. Kemudian nomor 4. C ke D. Kemudian S ke F. Kemudian F ke G. Kemudian A ke B. Dan B ke C. Nomor 5. Jadi interval nada C ini ya. Berapa interval C la ke S do? Itu adalah C atau la ke S atau do adalah 1, 1,5. Itu ya, itu jawabannya. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Bentar Pak, masih nulis Pak. Apa? Di atas. Nggak tahu saya. Belum selesai Pak. Belum nggak ya? Di atas kok. Oke. Yang halaman kalau sudah, yang halaman 34 itu sudah dikerjakan apa belum? Belum. Nah, itu dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Itu dikerjakan, saya beri waktu 10 menit. Yang nomor halaman 34 dan 35 sambil saya masuk di kelas 4 dulu ya. Oke? Ya. Tolong dikerjakan dulu yang 34
34 sampai 35 itu selama 10 menit saya sambil masuk di kelas 4. Apa? Boleh lihat Google tak Pak? Katanya Boleh lihat buku, boleh lihat. Itu dikerjakan dulu itu selama 10 menit saya pindah dulu di kelas 4. Butuh itu kalau lihat HP itu. Boleh, silakan. Saya sambil di kelas 4 10 menit.